Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kini, tampaknya memang belum dirintis itu ya, penulisan sejarah musik Indonesia. Itu musik modern. Jadi kita kalau mendengar gitu ya, musik-musik Indonesia dengan tampilnya ya penyanyi-penyanyi pada masa lampau, baik itu yang bersolo karir maupun yang menggunakan grup, itu sebenarnya sangat menarik untuk dikaji atau sebagai objek penelitian sejarah. Jadi pada dekade tahun 70-an misalnya muncul penyanyi-penyanyi solo ya, yaitu misalnya Tetik Sandora, Tetik Kadi, kemudian penyanyi yang lain, banyak sekali penyanyi-penyanyi yang bersolo karir itu. Kemudian ada juga yang duet ya, seperti Tetik Sandora dan Muksin. Nah, kemudian yang grup-grup seperti Kus Plus, ada Kus Bersaudara, ada Panjaitan Bersaudara, Panbers, kemudian ada Favorit Grup, ada Kembar Grup misalnya, ada Nokus dan sebagainya. Nah, sebenarnya musik-musik mereka itu sangat ya melegenda gitu ya. Jadi lagu-lagunya sangat dikenal oleh masyarakat, dan rupanya lagu-lagu Kus Plus ini sangat menggaung di kalangan masyarakat Indonesia tempo dulu maupun sekarang. Jadi penggemar-penggemar Kus Plus ini masih tetap bertahan, bahkan mungkin generasi milenial itu juga termasuk menggemari lagu-lagu itu. Padahal ketika lagu-lagu itu muncul, mereka belum lahir gitu ya. Nah, yang monumental adalah misalnya lagu-lagu Ebit G.Ade yang pada dekade 80-an mulai muncul ya, 70 akhir sampai 80 dan seterusnya. Lagu-lagunya ini rupanya banyak juga penggemarnya sampai sekarang. Yang terbaru adalah penyanyi dangdut Didi Kempot misalnya, lagu-lagunya benar-benar sangat mengindonesia ya, karena lagu-lagunya ini berbau sedih gitu ya, seolah-olah pasangan untuk mendapatkan pasangan hidup kelihatannya sulit ya, dan nasib sebagai jomblo misalnya ini sangat terlihat ya dari lagu-lagu Didi Kempot itu. Jadi lagu-lagunya memang sangat digemari oleh banyak kalangan, baik yang berbahasa Jawa maupun yang bukan berbahasa Jawa. Nah, musik Indonesia ini termasuk, kalau kita urut ya secara kronologis, sebenarnya musik Indonesia ini berkembang pesat sekali kalau dipandang dari dekade 70-an, bahkan sebelumnya ya sudah menarik untuk dijadikan kajian atau objek penelitian sejarah musik. Nah, kemudian musik modern dengan munculnya generasi yang lebih baru gitu ya, dan lagu-lagunya begitu banyak gitu ya, grup-grup baru itu bermunculan, dan sayang sekali sejarawan belum beranjak untuk memulai penelitian sejarah musik Indonesia. Nah, jadi sejarawan kelihatannya belum tertarik ya untuk meneliti sejarah musik, karena mungkin ya para sejarawan kurang begitu
menguasai ya, lagu-lagu, atau kurang menggemari lagu-lagu, atau mungkin sejarawan kita terlalu serius ya, sehingga lagu-lagu itu dianggap bukan tema penelitian sejarah ya, padahal sebenarnya lagu-lagu Indonesia itu bisa dijadikan tema sejarah yang luar biasa besarnya ya. Tetapi kita bisa melihat bahwasanya pada dekade 2000-an, 2010 misalnya, itu sudah ditulis beberapa biografi ya dari tokoh-tokoh musik Indonesia yang ditulis riwayat hidupnya itu. Dan ini sebenarnya merupakan langkah awal untuk menuju penulisan sejarah musik di Indonesia, atau historiografi musik akan bisa dimulai ketika para tokohnya, para pelakunya ini ditulis riwayat hidupnya supaya masyarakat itu jauh lebih mengenal dengan tokoh penyanyi itu dan juga karya-karyanya yang bisa memang harus menggunakan sumber-sumber sejarah dalam bentuk digital. Jadi lagu-lagunya sudah bisa tidak lagi didengar lewat kaset ya, karena kaset itu ternyata tidak bisa bertahan lama ya. Kalau kaset itu lama-lama pitanya akan menumpuk ya, tidak bisa bergerak dengan cepat ya, artinya suaranya juga menjadi tidak jelas. Jadi rupanya dengan adanya kemajuan teknologi ini, semua lagu-lagu itu bisa direkam dalam bentuk digital ya, lewat flash disk, kemudian dari disket gitu ya, dan juga komputer ya. Jadi tidak lagi orang menggunakan tape recorder. Jadi tape recorder sudah tidak up to date lagi untuk mendengarkan musik-musik yang direkam melalui kaset gitu ya. Nah, kalau pada zaman sebelumnya ya, dekade tahun 60-an, ya mungkin 50-an, 60-an dan 70-an ya, ketika piringan hitam masih dipakai sebagai media untuk merekam, maka rekaman itu memang kemudian menjadi sulit di setel kembali, karena seringkali jarum yang menyentuh piringan hitam itu ternyata sudah tidak tersedia lagi di pasaran, sehingga ketika radio yang bisa menyetel tip piringan hitam ini sudah tidak bisa lagi, maka pengalian ya, atau perekaman kembali lagu-lagu dari kaset atau piringan hitam menuju ya, rekaman digital ini sangat berarti dalam perkembangan sejarah musik Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.